Shalom, kembali lagi bersama saya Leonardo Syamsuri di dalam acara kita Today's Message dalam program Biblikal. Kali ini saya akan bicara soal keuangan lagi, saudara. Nah, keuangan khusus bicara soal pengeluaran, spending ya. Tapi dengan tema wise spending. Bagaimana Anda berbelanja secara bijak atau mengeluarkan uang secara bijak. Topik mengenai keuangan, uang gitu ya adalah topik yang seru sih saudara. Saya suka mengajar ini saudara karena ini menarik perhatian banyak orang saudara. Dibandingkan dengan karakter misalnya gitu ya. Tapi kalau soal duit nih, keuangan orang pasti tertarik saudara. Terutama saudara, keuangan berkaitan gimana saya nambah penghasilan gitu ya. Bagaimana saya dapat keuntungan, bagaimana investasi saya berkembang. Banyak orang suka dengan itu. Tapi persoalannya banyak orang nggak memperhatikan membahas topik soal pengeluaran. Penghasilan boleh terus bertambah, tapi pengeluarannya juga terus bertambah sama aja saudara. Nggak kemana-mana. Nah oleh karena itu, kesulitan keuangan yang banyak terjadi di dalam keluarga-keluarga, termasuk keluarga Kristen, itu bukan hanya karena kurang penghasilan. Sebenarnya mereka punya penghasilan cukup loh. Tapi bukan itu. Tapi karena apa? Karena nggak bijak dalam mengatur pengeluaran atau belanjanya nggak bijak. Sebenarnya saudara ada satu ayat yang sering saya pakai kalau bicara soal keuangan, bagaimana nasihat dari Yohanes Pembaptis kepada para prajurit. Dalam Lukas 3 ayat 14 firman Tuhan bilang begini, prajurit bertanya kepada Yohanes Pembaptis. Dia bilang gini, kami apa yang harus kami perbuat? Dan kami apa yang harus kami perbuat? Jawabnya si Yohanes ini apa? Kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras. Saudara, seorang prajurit punya peluang untuk memeras, punya peluang untuk merampas. Karena posisi dia sebagai seorang prajurit, kalau mau bisa. Dan dia bilang, jangan merampas, jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kata-kata itu penting. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Berapa yang kau hasilkan perlu untuk mengatur pengeluarannya. Kira-kira begitu. Yang menjadi masalah nggak cukup karena pengeluarannya terlalu besar. Kira-kira gitu nasihat dari Yohanes Pembaptis. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa uang yang dihasilkan dan tidak dikelola secara baik akan segera habis. Ya, makanya jangan heran ya kalau Anda baru ngambil dari ATM gitu, kok kayaknya gue baru ambil udah habis saja nih, gitu cepet banget. Nah, kenapa tuh? Karena kita nggak kelola. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 10, coba perhatikan ayat firman Tuhan ini. Bilang begini, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apa keuntungan dari pemiliknya selain daripada melihatnya? Nah, ayat ini menarik. Jadi gini, kalau kita mendapat penghasilan banyak, kadang-kadang kita bisa bersama teman-teman, kita bisa boros loh saudara. Bayarin orang, saudara, kita kasih traktir orang, kita sangat generous dalam konteks bukan generous tapi boros. Dan akhirnya habis tuh duit. Kenapa? Karena kita tidak kelola dengan baik. Bukan berarti Anda tidak boleh murah hati, bukan itu maksud saya. Tapi konteks ayat ini lebih mengarah kepada orang-orang menghabiskan uang yang mereka hasilkan, saudara. Nah, kenapa? Karena boros orang ini. Nah, pengeluaran seseorang sering menjadi tidak wajar. Saudara perhatikan, pengeluaran saudara bisa tidak wajar atau tidak masuk akal. Kenapa sih? Karena gaya hidup konsumtif. Gaya hidup yang mewah. Sekarang ini semua saudara di sosial media entar dapat tuh yang namanya promo-promo. Betul ya? Nah nanti saya akan jelaskan saudara bagaimana caranya Anda bisa berbelanja secara bijak. Di era digital kita harus berhati-hati di era sekarang ini. Karena promo, tawaran-tawaran produk itu berseliweran. Ting muncul. Ada kata-kata, ada nyanyiannya, ada jinglesnya keluar saudara. Nah Anda kalau nggak hati-hati, apalagi sekarang terkenal dengan namanya FOMO. Fear of missing out. Nggak mau ketinggalan. Orang beli ini, saya mau beli ini. Mau punya ini, saya punya ini. Mau pergi jalan-jalan liburan, saya mau. Padahal uangnya nggak ada. Atau terbatas. Jadilah pakai pinjaman dan sebagainya. Pengeluarannya nggak baik gitu ya. Nggak terkendali gitu. Mencoba pengalaman-pengalaman baru misalnya. Nah itu juga bahaya sekali saudara. Padahal nggak perlu ada pengalaman-pengalaman baru seperti itu. Anda lihat saudara, berapa banyak di sosial media. Ada restoran baru, menu baru, jalan baru, baju baru, dan sebagainya. Gitu-gitulah. Ya. Nah, masalah pengeluaran yang sering terjadi karena memenuhi keinginan. Bukan memenuhi kebutuhan. Atau di dalam bahasanya Alkitab adalah keperluan, saudara.
kebutuhan. Saudara, Anda punya kebutuhan, pasti Tuhan cukupi kok. Tapi kalau keinginan, enggak, itu Tuhan nggak mau memberkati, mencukupi segala keinginanmu. Nah, Anda yang perlu belajar bagaimana mengatur dalam kedua hal ini. Filipi 4 ayat 19, Paulus menulis begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu atau segala kebutuhanmu. Tuhan cukupi, pasti itu saudara, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, keinginan kita, keinginan kalau bisa punya private jet. Tuhan nggak suruh saudara punya private jet. Anda bisa beli tiket untuk naik pesawat kok. Kalau memang Anda perlu, nggak perlu private jet gitu loh saudara. Nah, Amsal 20 ayat 14 firman Tuhan bilang begini. Ada satu kalimat yang menarik kalimat ini saudara. Tidak baik, kata si pembeli begitu. Tapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Saudara, arti dari ayat ini sebenarnya adalah dia lihat harga barangnya tidak baik, minta harga murah gitu. Tapi belum tentu barangnya dia perlu. Tapi dia beli. Waktu dia beli, dia dapat harga, tawar-menawar harganya dapat. Dan dia memuji dirinya, gua hebat bisa nawar. Padahal barangnya belum tentu dia perlukan. Kita harus hati-hati, saudara. Agar tidak terjebak dalam pola pikir yang ini nih. Ini satu pola pikir yang bahaya kalau menurut saya. Yaitu apa? Belanja sebagai upah dari jeripayah. Kan saya udah kerja keras, udah seminggu, udah kerja keras, ya boleh dong saya memanjakan diri. Dan bahasa sekarang, me time. Me time-nya adalah belanja gitu loh. Belanja, kan saya udah kerja capek dapat penghasilannya. Boleh dong saya belanja. Bukannya nggak boleh, tapi perlu atau enggak gitu loh. Lalu itu jadi hiburan, belanja jadi hiburan. Sekarang ke mall, kemana jadi hiburan saudara. Dan bahasanya healing. Padahal bukan healing, akhirnya malah makin puyeng, saudara. Duitnya habis, bukannya healing, saudara. Nah, pengeluaran yang bijak pada umumnya, biasanya ini dimulai dari pemahaman akan pembelian yang bijak. Anda harus tahu belinya yang bijak tuh gimana, baru pengeluarannya bisa bijak, betul nggak, saudara? Iya kan? Nah, pembelian yang bijak tuh artinya apa? Tidak bayar lebih besar daripada nilai atau barang atau jasa yang Anda beli. Anda belinya nggak kemahalan tuh gitu loh. Harga dengan produk dan kualitasnya itu imbang. Nah, itu baru bijak. Gitu. Saudara, saya nggak bilang bahwa kualitas yang mahal, bikinnya mahal, produk itu, terus Anda minta harga murah. Ya nggak cocok juga, gitu loh ya. Yang saya maksud adalah pembelian bijak itu antara kualitas dan produk atau jasa, harganya itu pas gitu dengan nilai yang ada di dalam jasa dan produk tersebut. Ya. Nah, saudara, pembelian yang bijak itu misalnya seperti apa aja? Ada beberapa hal yang Anda perlu perhatikan. Dapatkan diskon atau promosi yang khusus. Jadi kalau Anda mau beli barang, tunggu barang-barang itu kalau lagi ada di promo. Atau saya punya seorang kenalan loh, saudara. Seorang kenalan tuh ya, kalau belanja misalnya dia beli sayur, dia beli buah buat keluarga misalnya. Kalau dia lagi mau makan di rumah tiap hari nih ya, dia belanja di supermarket gitu. Apa yang lagi promo? Buah apa yang lagi promo? Misalnya semangka yang lagi promo, lagi diskon. Dia beli semangka hari ini. Kalau besok atau lusa, kalau semangkanya udah habis, dia belanja lagi di supermarket, ternyata masih promo semangkanya. Beli lagi semangka, gitu loh saudara. Tapi kalau misalnya udah ganti, yang promo bukan semangka, jeruk misalnya, dia beli jeruknya. Jadi dicari promo untuk dapatkan yang sama, mereka butuh buah, sayur gitu ya. Jadi cari-cari promo gitu. Jangan cari promo yang mana Anda nggak perlu barangnya. Bukan itu yang saya maksud. Ini kebetulan ini lagi promo. Itu tidak bijak kalau nggak perlu, saudara. Walaupun diskon ya. Nah, yang kedua yang Anda harus belajar untuk beli bijak adalah hindari emosi dari merek. Nah, kadang-kadang kita beli merek bukan beli produk loh. Iya. Saya pernah ketemu saudara suatu hari, ini kisah nyata loh saudara. Saya lagi nunggu seseorang di mall karena di tempat di food court lagi mau makan gitu ya, di siang hari. Saya melihat ada seorang ibu bawa tas di seberang saya sih, saya nggak lihat gitu, dilihatnya jauh ada saya. Itu dia taruh tas, tiba-tiba tasnya diputer sama dia. Saudara, saya lagi bingung kenapa tasnya diputer, karena dia juga lagi nunggu orang. Ternyata saya lihat dari jauh, waktu dia puter tuh mereknya kelihatan tuh. Karena waktu sebelumnya mereknya ke arah dia, tapi diputer jadi mereknya ke arah keluar. Karena mereknya cukup terkenal. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita ini beli bukan barangnya tapi mereknya. Padahal kualitas dari merek yang lain nggak bermerek terkenal, sama.
Tapi kita merasa bagaimana gitu ya kalau pakai merek itu lebih hebat. Tidak. Tidak seperti itu. Itu hindari. Itu pembelian yang tidak bijak. Kalau hanya sekedar beli merek. Bukan berarti Anda tidak boleh beli merek, tapi jangan Anda entar-entar carinya maunya yang merek. Bukan itu. Ya. Lakukan perbandingan. Manfaatnya apa kalau saya beli barang ini dibandingkan kalau saya beli barang ini, bermanfaat lebih baik nggak? Harganya gimana? Kualitasnya gimana? Gitu loh. Saudara, ini penting banget, saudara, untuk Anda tidak main asal beli. Anda harus bisa search. Sekarang kan ada Google, Anda bisa cek, ada barang yang lain nggak yang kira-kira sama dengan ini, tapi manfaatnya sama, harga bisa lebih murah, kualitas juga nggak jauh bedanya. Lakukan perbandingan, itu bijak belinya. Begitu. Nah, saudara, Anda juga perlu belajar, saudara, menghubungkan harga barang dengan waktu untuk memperoleh uang yang Anda belanjakan. Jadi gini, kalau Anda beli barang itu harus bayar 2 bulan gaji misalnya, ya buat apa gitu. Kalau ada opsi yang lain, Anda harus tahu harga barang itu dibandingkan dengan Anda kerja butuh waktu panjang, ya nggak perlulah kalau memang Anda nggak perlukan itu, gitu loh. Paham ya, saudara? Nah, jadi saudara juga kalau perlu nih, kalau Anda sekarang di sosial media kan ada notif tuh untuk promo dari platform-platform belanja online tuh. Nah, itu Anda harus matikan supaya Anda jangan terpancing untuk lihat dan beli gitu loh, saudara. Hati-hati loh, saudara ya. Nah, perhatikan harga sebelum mencoba. Kadang-kadang kita nggak mau lihat harga, kita coba dulu bajunya. Udah kepalang enak, udah kepalang seneng. Nah, di situ kena tuh, saudara. Lah, kita harus kritis. Nah, saudara, kita harus kritis untuk bisa ngerti apakah harga yang kita beli ini sesuai nggak? Apa kemahalan nggak? Kadang-kadang, saudara, suatu produk dipasang harga terlalu mahal. Kalau kita lihat ini too expensive, kemahalan. Jangan dibelilah. Tapi karena kita merasa impulse buying, yang kita emosional, nggak apa-apa nih, justru harga barang mahal nih kelihatan bagus. Nggak tentu, saudara. Kritis. Ketahui dulu secara jelas apa yang Anda akan beli. Apakah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Pelajari produk yang Anda akan beli, jasa yang akan beli. Nah, sampai di sini, saudara, Anda tahu pasti pada akhirnya berapa anggaran belanja Anda yang Anda perlu untuk membeli pembelian barang atau jasa itu. Penting banget, ya. So, jadi hari ini saya percaya, saudara, Anda belajar membeli bijak supaya pengeluaranmu jadi bijak, ya. Jangan belanjakan keinginan dan keinginan terus-menerus. Harus belajar untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan karena Tuhan akan cukupi itu. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya, di episode selanjutnya. God bless you.